Shalom jemaat Tuhan. Pada saat ini sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami berdoa Tuhan, biarlah ibadah kami ini Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa buat setiap umat Tuhan yang ada di rumah, mereka yang lagi juga dalam menonton dalam YouTube Tuhan, dalam TV Tuhan juga yang memberkati kehidupan mereka. Biarlah namamu yang dimuliakan dalam kehidupan mereka dan mereka meninggikan Engkau senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan kami yang singer, pemain musik, song leader semuanya mempersembahkan hidup kami kepada Engkau dan membawa persembahan yang hidup kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Singing, you are
day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night and day, let incense rise. Day and night, singing, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Raja yang mulia, jadi agungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, jadi agungkan, selamanya agung ku puji namanya. Tuhan, kebenarannya memerintah surga bumi, bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Diagungkan tinggi, aku puji Dia, Dia diagungkan, selamanya agung ku puji namanya. Oh, Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah surga bumi, bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Serukan bersama, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah surga bumi, bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Engkau kami agungkan Tuhan, yes Lord. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah surga bumi, bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah surga bumi,
Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, bekerjalah ya Roh Kudus,
Shalom, selamat beribadah. Kita berjumpa kembali dalam ibadah khusus. Kita merayakan, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, dimanapun jemaat berada, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini adalah hari yang khusus, hari yang istimewa, hari di mana kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Biarlah melalui ibadah khusus ini Tuhan berbicara secara khusus kepada kami, kuasa Roh Kudus berbicara dan berkuasa atas kami, memberikan suatu sukacita di dalam hidup kami, di tengah-tengah kami sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus yang menuntun setiap kami, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan boleh dimeteraikan di dalam hati kami, pikiran kami, dan hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom saudara, apa kabar? Puji Tuhan, kita telah berjalan memasuki minggu-minggu, memasuki bulan ketiga dalam masa pandemi. Puji Tuhan. Dan kita bersyukur di dalam masa pandemi ini, kita boleh memperingati hari-hari penting di dalam perayaan hari besar buat orang Kristen, buat jemaat kita semuanya. Kita melewati hari raya Paskah, didahului hari kematian Tuhan Yesus, dan sekarang kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saya percaya orang Kristen sama dengan murid-murid Tuhan yang melalui bagaimana Tuhan Yesus itu berjalan dalam kehidupannya, bagaimana Tuhan Yesus itu mempunyai pengalaman selama dia ada di dunia, dan murid-murid Tuhan mengikutinya, maka itu akan memberikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Pengalaman pada waktu Tuhan Yesus mengajar, pengalaman waktu Tuhan Yesus masuk dalam penderitaan, mempersiapkan diri untuk kemudian mengalami kematian di kayu salib, pengalaman waktu melihat Tuhan Yesus tidak ada lagi dikubur, ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit. Pengalaman pada waktu Tuhan Yesus menyatakan dirinya setelah dia bangkit setelah 40 hari, dan pengalaman menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya pengalaman-pengalaman yang dialami oleh para murid Tuhan dan juga pengalaman-pengalaman kita mengalami, kita memaknai arti kelahiran Tuhan, arti kematian Tuhan Yesus, arti kebangkitan Tuhan Yesus, dan arti kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu akan memperkuat iman kita sementara kita tetap terus berjaga-jaga menanti merindukan Tuhan Yesus datang kembali. Karena Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali. Puji Tuhan, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca satu ayat kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus pada jemaat di Roma, yaitu Roma 15 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita ulangi, saya ulangi sekali lagi. Ibu bapak sekalian di rumah dan anak-anak di rumah bisa bersama-sama membaca. Demikianlah firman Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, ayat Alkitab pada pagi hari ini memberikan kepada kita beberapa hal yang kalau kita catat. Yang pertama, Allah itu sumber pengharapan. Pengharapan itu hanya ada pada Allah. Kita telah belajar pada kesempatan ibadah yang lalu bahwa orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka merekalah yang akan dipuaskan. Manusia yang merasa batinnya kosong, itulah yang akan diisi dan yang bisa memuaskan dan mengisi hati manusia yang kosong karena sudah terpisah dari Allah. Karena semua manusia jatuh dalam dosa, hanya Allah sendiri. Pada bagian ini Rasul Paulus menegaskan kembali, hanya Allah sumber pengharapan. Apa yang dimaksudkan pengharapan dalam ayat ini? Bahwa kita akan dipenuhi, kita akan diisi
memenuhi kamu dengan segala sukacita. Ternyata seperti khotbah waktu yang lalu, orang yang lapar dan haus akan kebenaran itulah yang akan diisi dengan sukacita. Sumber sukacita itu hanya ada pada Allah sendiri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera, bukan hanya sukacita, ada damai sejahtera. Saudara masih ingat, kerajaan Allah bukan makan dan minum, tapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam iman kamu. Nah saudara, ini sangat luar biasa. Orang yang beriman itu bergairah. Orang yang beriman itu tidak pernah mengasihani dirinya sendiri. Orang yang mengasihani diri sendiri itu orang yang kehilangan harapan. Orang yang kehilangan sukacita. Orang yang selalu ada dalam keadaan kecewa dan tidak berdaya. Tetapi dia tidak mengenal Allah dalam arti yang sebenarnya. Sebab itu dia mengasihani dirinya sendiri. Hidupnya masih berpusat dengan dirinya sendiri. Yang dilihat adalah keberadaan dirinya sendiri. Dia tidak melihat keberadaan dirinya sendiri seperti Allah melihat dia. Dia tidak pernah bisa bersyukur. Mengapa? Karena imannya tidak disertai dengan iman yang menghasilkan damai sejahtera dan sukacita. Supaya selanjutnya dikatakan, oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini istimewa saudara. Ternyata orang beriman saja tanpa dipenuhi Roh Kudus, karya Roh Kudus dimanifestasikan dalam hidupnya. Mengalami kuasa Allah, mengalami mujizat Allah, mengalami tanda-tanda heran dan ajaib. Di dalam menghadapi dunia yang fana, di dalam menghadapi dunia yang penuh dengan masalah dan kesulitan. Sama seperti saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID. Maka iman tanpa kekuatan Roh Kudus tidak akan memberikan pengharapan yang sejati. Pengharapan akan hidup yang kekal. Nah, saudara, mari kita lihat apa maksud ayat firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Khususnya pada waktu sekarang kita merayakan hari kenaikan Tuhan. Dengan kata lain saya ajak saudara untuk memperoleh satu berkat yang besar. Karena mengerti mengapa Tuhan itu naik ke surga. Dan apa dampaknya, apa implikasinya waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Bagi murid-murid Tuhan, bagi kita semua orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kembali kita buka Alkitab kita. Kita akan melihat dua ayat. Ayat ini ada tentang kisah atau cerita, bukan cerita, adalah catatan-catatan ayat yang ditulis oleh Lukas dan Yohanes pada saat-saat Tuhan Yesus naik ke surga. Pada saat-saat setelah Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus naik ke surga. Mari kita lihat. Di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-52. Saudara perhatikan. Lukas pasal 24 ayat 52. Alkitab mencatat, Lukas mencatat. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudara, ayat ini dicatat pada saat Tuhan Yesus naik ke surga. Pada saat mereka menyaksikan sendiri dengan mata jasmani Tuhan Yesus naik ke surga. Dan pada saat itu Lukas mencatat mereka, murid-murid Tuhan yang menyaksikan dengan mata jasmani, melihat penampakan Yesus naik ke surga. Lalu mereka menyembah Yesus. Dan dikatakan mereka setelah itu pulang. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan hati yang penuh sukacita. Dan mereka kembali ke Yerusalem. Saudara perhatikan,
Di dalam Yohanes pasal 20, kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal 20 ayat ke-17. Apa yang dicatat oleh Rasul Yohanes? Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi ke Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, ceritakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu." Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasal 20 ayat kan ke-17 ini, Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-muridnya menjelang dia mengalami penderitaan dan apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Bahwa dia kemudian disalibkan, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid-muridnya pada waktu Tuhan Yesus setelah dia mengalami kebangkitan. Dan murid-muridnya melihat penampakan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, Jangan pegang aku. Aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya, bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus pada satu waktu akan menggenapi semua yang akan terjadi dalam hidupnya. Bahwa dia mati, dia dibangkitkan, dan dia naik ke surga. Dan pada saat Tuhan Yesus itu naik ke surga, murid-murid itu bersukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Nah saudara, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab di bagian yang lain, kita akan perhatikan di dalam Alkitab di bagian yang lain. Saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara. Di dalam Yohanes pasal 14, 15, kita perhatikan, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Janganlah engkau memegang aku, sebelum aku pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudara, di dalam catatan Yohanes, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ini, dikatakan, janganlah memegang aku. Nah, di dalam ayat sebelumnya, di dalam ayat yang ke-14, 15, 16, menunjukkan bahwa Maria pada waktu itu sangat ketakutan. Maria pada waktu itu sedih, mungkin juga ada kecewa, dan dia tidak ingin lagi kehilangan Yesus. Sebab itu dia memegang Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, janganlah memegang aku. Nah saudara, ayat yang baru kita baca ini berbeda sekali dengan apa yang dicatat oleh Lukas pada waktu kenaikan Tuhan Yesus.
Mereka tidak ada lagi ketakutan, mereka tidak lagi kekecewaan, mereka tidak ada lagi kesedihan, tetapi mereka bersuka-cita. Padahal situasinya hampir-hampir sama. Artinya, kalau Maria melihat kubur kosong, artinya Maria kehilangan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus? Waktu Tuhan Yesus menampakkan diri, mereka belum mengenal kalau itu Yesus yang sudah bangkit. Kemudian Yesus menjelaskan apa yang akan dilakukan, apa yang akan dikerjakan, apa yang akan terjadi. Kemudian Yesus minta supaya mereka menceritakan kepada banyak orang apa yang sudah mereka lihat. Dan Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus akan pergi ke tempat Bapa di surga, ke tempat Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan juga Allahmu. Jelas sekali. Tuhan Yesus naik ke surga itu menuju ke tempat di mana kita semua juga akan menuju ke tempat itu. Haleluya. Amin saudara. Puji Tuhan. Jadi waktu melihat Tuhan Yesus naik ke surga, mereka penuh dengan sukacita. Tetapi apa yang dicatat oleh Yohanes, apa yang dicatat oleh Yohanes pada waktu Tuhan Yesus bangkit, mereka tidak mengerti kalau Yesus sudah bangkit. Yang ada dalam pikiran mereka, Tuhan Yesus itu diambil mungkin, hilang mungkin. Yang jelas pada waktu itu ada kesedihan. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus dikuburkan, kuburnya kosong. Dan yang terjadi, mereka memegang erat Tuhan Yesus. Mereka takut sekali, memegang erat Tuhan Yesus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini yang saya catat di momen-momen Tuhan Yesus naik ke surga. Kemudian saya bandingkan apa yang terjadi di momen-momen waktu Yesus bangkit. Ternyata ada dua situasi yang sangat kontras berbeda. Situasi yang pertama pada waktu Tuhan Yesus bangkit dan Maria Magdalena melihat kubur kosong. Maria Magdalena memegang erat Tuhan Yesus karena melihat kubur kosong. Saya menafsirkannya, saya memahaminya. Maria Magdalena responnya terhadap situasi pada waktu itu takut, sedih, putus asa. Perhatikan saudara. Tetapi para murid waktu menyaksikan Yesus terangkat ke surga, sama-sama mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, sama-sama mereka tidak akan lagi melihat Tuhan Yesus. Respon para murid menyembah Tuhan Yesus dan penuh sukacita. Dan langsung bergerak, bertindak seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Mereka kembali ke Yerusalem dan mereka pasti akan menceritakan apa yang mereka lihat. Saya katakan ada dua situasi yang sangat berbeda. Jadi saya mempunyai satu pemahaman bahwa orang yang mengenal Yesus, mengenal kematiannya, mengenal kebangkitannya, dan mengenal kenaikannya Tuhan Yesus, memiliki pengenalan tentang Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Dan apa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan apa yang sedang dan akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan apa rencana selanjutnya Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Nah, orang yang seperti ini mempunyai suatu pengalaman spiritual, pengalaman rohani yang sangat dalam. Dan pengalaman rohani ini meningkat. Memaknai kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Membawa kepada kita suatu peningkatan pengalaman rohani. Yang berakar, bersumber kepada pengenalan akan Tuhan Yesus itu sendiri. Yang berakar dan bersumber kepada kasih Tuhan Yesus itu sendiri. Nah saudara, Alkitab mencatat bahwa murid-murid Tuhan waktu melihat Tuhan Yesus, melihat penampakan Yesus naik ke surga, pengalaman rohaninya
pemikirannya jauh sudah berbeda dengan pada waktu sebelumnya. Pada waktu merespon Yesus ditangkap, kemudian Tuhan Yesus disalibkan, kemudian Tuhan Yesus mati, kemudian Tuhan Yesus dikubur, dan kemudian Tuhan Yesus bangkit. Sangat berbeda. Saya bertanya, kenapa berbeda? Ternyata Alkitab memberikan jawabannya pada kita, yaitu melalui pengenalan Yesus, pengenalan kepada Yesus, pikiran mereka menjadi terbuka. Mari saudara, saudara harus tumbuh dalam pengenalan akan Yesus. Kalau saudara rindu kerohanian saudara makin maju, saudara rindu iman saudara terus ditambahkan, maka kita pun harus rindu lebih lagi mengenal Yesus. Kita rindu, kita lapar, kita rindu, kita haus akan firman Tuhan. Dan dikatakan siapa yang lapar dan haus akan firman Tuhan, itulah yang akan dipuaskan. Saudara, pikiran para murid itu terbuka. Betapa pentingnya kenaikan Yesus bagi keselamatan mereka. Orang Jawa bilang, ngeh, baru ngeh. Atau biasa kalau di dalam ilmu psikologi dikatakan fenomena aha. Artinya, aha, para murid-murid mengatakan aha. Artinya dia tahu jawabannya. Dia tidak takut lagi. Ternyata Yesus memberikan sebuah pengajaran kepada para murid-muridnya tentang keselamatan bagi mereka. Dan kenaikan Yesus ke surga begitu pentingnya bagi keselamatan mereka dan juga bagi keselamatan seluruh manusia di dunia ini. Coba saudara perhatikan di dalam Lukas pasal 24, mari kita baca Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 kita baca dulu. Lukas pasal 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka. Sehingga mereka mengerti kitab suci. Puji Tuhan. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan kamulah adalah saksi-saksi dari semuanya ini. Ya saudara perhatikan. Tuhan Yesus mengatakan, Alkitab mencatat, lalu Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya saudara, pengertian akan firman Tuhan itu penting sekali. Saudara tidak mungkin akan hidup seperti yang Tuhan Yesus inginkan tanpa mengerti tentang kitab suci, firman Tuhan. Saudara pasti tanya, saya sudah baca firman Tuhan tapi tidak mengerti. Kalau saudara baru baca ayat Alkitab yang baru saudara baca, sebetulnya yang membuat mengerti bukan pikiran saudara, bukan rasio saudara, bukan logika saudara yang menurut saya itu sangat terbatas. Tapi yang membuat mengerti adalah Tuhan sendiri. Ia membuka pikiran mereka. Tuhan Yesus sendiri yang akan membukakan pikiran mereka sehingga mereka jadi mengerti. Dan pengertian ini penting sekali menjadi dasar buat hidup kita. Menjadi dasar buat iman kita. Menjadi kepastian buat keyakinan kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Ini yang dikatakan, yang dicatat di dalam Alkitab, pikiran mereka menjadi terbuka. Mereka jadi mengerti pada waktu ada sesi berikutnya, yaitu sesi kenaikan Tuhan. Mereka menjadi sukacita karena mereka sudah mengerti ini adalah urut-urutan apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Sebelumnya mereka tidak mengerti. Waktu tidak mengerti, mereka kecewa, mereka sedih, mereka takut. Seolah-olah mereka kehilangan Yesus. Sehingga mereka ingin memegang Yesus. Maria ingin memegang Yesus. Tetapi setelah mengerti, para murid-murid berbeda. Mereka menyambut penampakan Yesus naik ke surga dengan penuh sukacita. Mereka menyembah Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan. Rupanya saya baru ingat, orang itu tidak bisa rendah hati karena ada ketakutan. Selain kesombongan, juga ketakutan. Rupanya roh ketakutan itu sangat merusak kehidupan saudara dan saya. Kita bersyukur, kita merayakan kematian, memperingati kematian, memperingati kebangkitan dan kenaikan. Ada di dalam satu situasi yang sama, yaitu dalam pandemi COVID-19. Dan sebetulnya musuh yang terbesar di dalam menghadapi pandemi COVID-19 bukan virion. Virion itu anak cucu buyutnya virus Corona SARS-2. Bukan. Musuh utama saudara adalah yang merusak hidup saudara adalah ketakutan. Ketakutan. Dan di balik ketakutan itu jelas bukan pekerjaan Tuhan yang kita kenal dalam Tuhan Yesus. Sebab kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Amin saudara. Jelas sekali. Jadi kita bersyukur. Kita merayakan hari kenaikan Tuhan memaknai. Justru kenaikan Tuhan itu membawa kita kepastian dalam iman. Ada sukacita. Yang memberikan sukacita. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan kenaikan Tuhan itulah yang kemudian akan menggerakkan pencurahan Roh Kudus. Kata Alkitab. Sebab itu setelah ini kita akan berdoa 10 malam. Dan selanjutnya kita sampai pada hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Puji Tuhan. Mari saudara kita lanjutkan. Jadi ada dua peristiwa yang kontras. Yaitu peristiwa ketakutan, kekecewaan, kesedihan memegang erat Tuhan Yesus, Maria Magdalena. Karena pikirannya jelas belum terbuka. Dan murid-murid yang menyembah Yesus. Dan penuh sukacita. Dan kembali ke Yerusalem, bertindak, melakukan seperti yang Tuhan Yesus ingin lakukan. Kenapa? Karena pikirannya sudah terbuka. Di mana mereka melihat penampakan Yesus naik ke surga. Jadi saya ingin mengatakan, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Mempunyai makna istimewa. Di tengah pandemi COVID-19. Datanglah pada Yesus. Yesus sumber pengharapan dan sukacita. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yesus sumber pengharapan dan sukacita. Para murid-murid penuh dengan sukacita. Menyembah dengan sukacita. Lalu bertindak, bergerak. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Timbul pertanyaan pada waktu saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Apa sebenarnya yang ada di dalam benak para murid-murid? Yang melatar belakangi sikapnya yang berubah. Sudah tidak kecewa, tidak takut, tidak sedih. Situasi yang terbawa oleh kematian Tuhan dan hilangnya raibnya Tuhan di tegua tempat kubur. Apa sebetulnya yang membuat mereka itu bersuka cita? Apa yang membuat mereka jadi menyembah Tuhan dengan sukacita? Saya coba pelajari, saya coba baca ulang Alkitab, saya baca beberapa referensi. Dan saya menemukan paling tidak ada 4 hal. Yang pertama adalah pembuktian. Pembuktian. Bukti tentang apa? Tentunya bukti bahwa juru selamat hanya Yesus. Tidak ada juru selamat yang lain. Yang menebus dosa manusia hanya Yesus melalui kematiannya. Tidak ada yang dapat menebus dosa manusia oleh
pihak-pihak atau cara-cara yang lain. Saudara perhatikan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Hanya Yesus yang menebus dosa saudara dan saya. Karena dia telah menanggung segala dosa saudara dan saya. Yang sebenarnya dia tidak berdosa. Dia menanggung di kayu salib. Dan dia mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Jadi hanya Yesus yang menebus dosa kita. Hanya Yesus yang menebus dosa saudara-saudara semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Hanya engkau. Hanya Yesus yang menebus engkau dari dosa-dosamu. Hanya Yesus yang datang ke tempat di mana engkau terbelenggu dan terpenjara. Saya selalu membayangkan orang berdosa itu seperti orang yang dibelenggu dan dipenjara dan ada di dalam sel-sel penjara. Yang dalam pikirannya selalu menginginkan kapan bebas, kapan bebas, kapan bebas. Dan Tuhan Yesus datang ke penjara membawa segenggam kunci untuk siap membuka satu persatu sel pintu-pintu penjara itu. Dan membebaskan mereka yang ada di dalam sel-sel itu. Pada kesempatan yang lalu selalu saya katakan, orang selalu ingin memenuhi keinginannya. Saya baru membaca sebuah bacaan atau sebut saja referensi. Ada seorang yang sangat terkenal di benua Eropa, bahkan di seluruh dunia, mengatakan begini. Dia mengajukan pertanyaan di tulisannya. Untuk apa saudara itu hidup? Untuk apa saudara itu bekerja? Dia tanya begitu. Kalau jawabanmu hanya untuk gaji, ngapain saudara kerja? Ngapain saudara hidup? Mau dijawab begitu. Jadi kalau hanya sekedar kerja itu mendapat gaji banyak, kenapa harus kerja setengah mati kalau hanya dapat gaji banyak? Saudara hidup itu harus punya jawabannya untuk apa? Saudara bekerja itu harus ada jawabannya untuk apa, kata orang itu. Kemudian dia menjelaskan sendiri dalam tulisannya. Saudara, orang itu bekerja karena orang itu mempunyai gairah untuk mengerjakan hal itu. Tanpa gairah ngapain saudara mengerjakan hal itu? Saya waktu membaca itu benar juga ya. Memang kalau orang itu melakukan sesuatu harus diawali dengan motivasi, di mana motivasinya itu bergairah, passion. Kalau tidak hanya sekedar uang, ngapain saudara bekerja? Bekerja bukan hanya untuk mendapat uang, tapi untuk mengikuti hasrat gairahnya. Yang kedua dia bilang, pada waktu saudara mengikuti hasrat gairah, untuk saudara melakukan apa yang saudara paling berhasrat, paling suka saudara lakukan. Maka saudara harus melakukan itu dengan satu upaya, dengan kreativitas, dengan inovasi. Supaya saudara menjadi orang yang menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Tuh coba, dia anjurannya begitu, dia pendapatnya begitu. Kalau melakukan sesuatu dengan gairah harus menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Kalau tidak, gak sesuai dengan uang yang seperti apa yang sedang kau kerjakan, hidupmu berarti tidak bernilai, tidak berharga. Anda sudah mengerjakan dengan gairah, dengan seluruh gairah Anda, itu harus pantas diberi nilai harga. Nilai itu harus setinggi-tingginya, itu kata dia. Terus yang ketiga, tidak berhenti di situ. Hidup yang menggairahkan dan terus bergairah bekerja. Dan tambah bergairah karena mendapat respon, dinilai, diberi penghargaan, dengan penghargaan uang, penghargaan materi sebesar-besarnya. Maka dia akan bisa menentukan, dia bisa membangun, dia bisa melakukan, bisa menghidupi. Menghidupi apa? Menghidupi gaya hidup seperti yang dia inginkan. Waduh. Saya pikir ini 3 hal ini kalau diketahui orang-orang milenial pasti diikuti semua. Kerja dengan gairah,
untuk mendapat gaji tinggi. Setelah itu bisa bergaya hidup seperti yang dia inginkan. Tapi kembali firman Tuhan mengatakan, apapun yang dilakukan manusia seperti membuat kubangan yang bocor, kosong, tidak akan pernah dapat memenuhi kekosongan batin yang ada di dalam manusia. Hanya Allah sendiri yang mampu memuaskan, saudara. Sebab itu berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Sebab dia akan memperoleh kepuasan. Amin, saudara sekalian. Makanya saudara jangan tersesat dengan pandangan-pandangan dunia yang saat ini sangat masif, sangat mempengaruhi bagi semua orang yang membaca cara berpikir orang-orang yang mempunyai pikiran yang saya sebut. Sebetulnya saya tidak ingin mengatakan itu hedonis semata, tapi juga pikiran-pikiran yang orang tidak menganggap bahwa Tuhan ini ada. Tuhan ini ada. Tetapi kita hari ini memperingati hari kenaikan Tuhan, mendapat pembuktian bahwa penebus dosa, Tuhan dan Juru Selamat adalah Tuhan Yesus. Yang kedua, jaminan janji. Yang pertama adalah pembuktian. Yang kedua, jaminan janji. Kenaikan Yesus Kristus adalah jaminan janji. Suatu hari nanti kita semua orang percaya akan dibenarkan, akan dibawa pergi ke tempat di mana Yesus pergi. Kita akan dibawa pergi ke sana, tempat di mana Yesus pergi. Dan kita akan bersama-sama dengan Yesus tinggal di dalam tempat itu dengan kemuliaan. Amin, saudara sekalian. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 14 dan 15. Dikatakan betapa lebihnya darah Kristus, yaitu oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia, Yesus, telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jelas. Sebab itu Alkitab ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian baru adalah tentang Yesus dan gerejanya. Yesus dan orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan apa yang akan terjadi pada akhir kehidupan manusia. Saudara, Alkitab adalah pedoman hidup. Dan saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus datang ke dunia hanya untuk saudara dan saya yang berdosa. Hanya untuk saudara dan saya yang telah penuh dengan banyak pelanggaran. Hanya untuk saudara dan saya yang selalu merasakan ada sesuatu yang kosong, yang ingin dipenuhi dengan, tadi saya katakan, dengan prestasi, dengan gaya hidup, dengan kesenangan yang saudara impikan. Tapi Alkitab mengatakan semuanya itu sia-sia. Hanya Yesus yang dapat mengisi bejana yang kosong itu. Dan Tuhan Yesus yang akan bekerja melalui hidup saudara. Untuk menjadikan hidup saudara merasa terpenuhi, merasa dipuaskan, dan merasakan ada kebahagiaan karena ada damai sejahtera, ada sukacita, dan hidup dalam kebenaran. Kalau kita perhatikan di dalam Ibrani pasal yang ke-7, Ibrani pasal ke-7 ayat yang ke-25, dikatakan begini, karena itu ia sanggup, Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi rupanya kitab Ibrani mencatat cukup lengkap. Bukan hanya Yesus menjadi jaminan penebus dosa, tapi Yesus yang terus-menerus menjadi perantara hidup kita dengan hidup yang akan datang. Supaya hidup kita makin hari makin layak, dilayakkan karena melalui iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus sendiri yang mempunyai kesanggupan untuk menyelamatkan saudara dan saya dan semua orang dengan sempurna. Yang oleh Dia
datang kepada Allah. Sehingga orang yang percaya kepada Yesus, jalannya menuju kemana? Menuju ke surga, menuju kepada Allah Bapa kita di surga. Jadi Yesus itu naik terangkat ke surga adalah bagian daripada pembuktian, bagian daripada jaminan janji, di mana Yesus adalah Raja di atas segala raja, di mana Yesus ada di surga saat ini dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dialah yang mengendalikan semua ciptaan baru, yang mengendalikan, yang menjaga, yang melindungi. Sehingga ciptaannya yang baru ini dapat digenapi. Saudara, dia ada di sana. Tuhan Yesus naik ke surga, dia ada di sana. Dia selalu hidup, dia ada di sana dan dia bersyafaat bagi saudara dan saya. Dia di sana, dia berdoa buat saudara dan saya. Dia di sana, dia yang terus menerus mengerjakan iman kita. Kita tinggal terus merespon. Dia ada di sana untuk menjamin, mengamankan keselamatan kita. Dia ada di sana untuk mempersiapkan kita untuk menghadapi kenyataan baru, yaitu kenyataan hidup sebagai manusia baru. Di mana kehidupan manusia lama itu yang selalu menyerang kehidupan manusia baru. Dan kehidupan manusia baru ini akan terus bertumbuh dan bertambah-tambah. Yang pertama tadi pembuktian. Yang kedua jaminan janji. Yang ketiga adalah kepastian menuju kekekalan. Di sini ditulis persiapan menuju kekekalan. Tapi yang saya maksud adalah kepastian. Supaya kita bisa memiliki persiapan menuju kekekalan. Kenaikan Yesus Kristus adalah awal dan persiapan Yesus untuk membawa kita pulang ke surga, yaitu ke rumah Bapa. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama dan selanjutnya dikatakanlah, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila engkau telah pergi ke situ, aku telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Seringkali ada orang mengatakan begini, masa orang buta nuntun orang buta, gak nyampe-nyampe. Betul juga. Orang buta yang menuntun untuk sampai ke tujuan tentu orang yang bisa melihat, tahu ke tempat tujuannya. Saudara, Tuhan Yesus yang membawa kita untuk ke tempat tujuan di mana kita akan memperoleh kehidupan dengan suatu realita yang baru. Yaitu kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Ada sebuah realita baru dalam hidup kita nanti. Hidup kekal selama-lamanya. Jadi ada 3 hal. 1 apa saudara? Pembuktian. 2, jaminan janji. Jadi pasti digenapi. Yang ketiga, kepastian atau persiapan menuju kekekalan. Dan yang terakhir, yang saya catat yang keempat, pencurahan Roh Kudus. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus menggerakkan pencurahan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah adalah pribadi Allah yang ketiga. Yang akan terus melanjutkan pekerjaan Yesus Kristus melalui orang-orang percaya. Melalui saya dan saudara, melalui saya dan seluruh jemaat komunitas Patmos GBI-FLC. Yang kemudian kita sebut kita ini adalah persekutuan orang percaya, tubuh Kristus, gereja. Jadi gereja bukan bangunan fisik, tapi orang percaya. Persekutuan orang percaya. Untuk apa? Tuhan bekerja melalui kita untuk apa? Jelas, untuk memperluas kerajaannya. Untuk memperluas pengaruh Tuhan bagi dunia ini. Sehingga mendatangkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di seluruh dunia ini. Puji Tuhan.
Puji Tuhan. Haleluya. Roh Kudus itulah yang akan mengerjakan, yang akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus itu tidak akan tercurah. Tapi oleh karena Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus itu dicurahkan. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus menyampaikan kepada para murid demikian. Namun benar yang kukatakan itu kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. 10 hari ke depan kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Bagi jemaat, bagi kita akan mengadakan 2 kali ibadah. Selama 10 malam kita akan mengadakan 2 kali ibadah. Pastikan saudara menyediakan waktu untuk itu. Saudara bisa memperhatikan di dalam Matius pasal 28 ayat 20 sebagai bagian terakhir. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Roh Kudus itulah yang akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Roh yang membangkitkan Yesus. Roh yang menghidupkan kembali Yesus. Itulah roh yang ada di dalam diri kita. Roh yang membawa kepada kita dari satu kemenangan kepada kemenangan melalui iman kita kepada Tuhan Yesus. Roh itulah yang menjadikan kita hidup dengan segala berkat, dengan segala pertolongan, dengan segala jaminan-jaminan yang pasti digenapi dari setiap kebenaran firman Tuhan. Roh itu yang memungkinkan kita mengalami mujizat dan kita menyatakan tanda-tanda heran sebagai orang-orang yang percaya. Roh itulah yang menjadi pembeda antara saudara saya dengan orang-orang yang belum percaya. Roh itu yang memberi kekuatan, yang memberi keberanian, yang memberikan ketertiban. Dan terlebih roh itulah yang memberikan kasih di dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu pastikanlah hidupmu percaya pada Tuhan Yesus. Pastikan hidupmu mempunyai pengenalan yang terus bertambah tentang Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti para murid-muridnya. Para murid-muridnya mengalami pengalaman tentang kematian Tuhan Yesus, tentang pelajaran yang disampaikan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan kenaikannya ke surga. Sampai kita menanti janji Yesus, dia akan datang kembali. Pastikan hidupmu bersama Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Kita bersama-sama akan tunduk kepala dan kita menyatukan hati dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Firman-Mu sudah Kau sampaikan. Hamba-Mu menyampaikan dengan segala keterbatasan, tapi hamba-Mu percaya kuasa firman Tuhan, Roh Kudus sendiri yang akan menyempurnakannya. Dan Roh Kudus selanjutnya yang akan menuntun setiap jemaat di dalam langkah-langkah hidup di dunia ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami rindu untuk makin hari makin mengenal Engkau. Kami rindu makin hari makin dekat dengan Engkau. Kami rindu Tuhan, rindu mengalami terus-menerus perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Karena pengalaman pengenalan akan Engkau, pengalaman pengenalan akan perjumpaan dengan Engkau itu membawa kami dalam kehidupan rohani, kehidupan iman yang makin hari makin bertambah. Membawa kami makin mengenal Engkau. Dan pengenalan akan Engkau itu akan membebaskan kami dari segala keraguan, ketakutan, kegelisahan, kecemasan, kegalauan yang membawa kehidupan kami seolah-olah tidak mempunyai makna dan arti. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin seluruh jemaat GBFLC, komunitas Patmos dimanapun berada. Engkau yang memimpin kehidupan mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Engkau yang melindungi dan menjaga mereka. Engkau yang memberikan kesehatan yang terbaik di masa-masa ini buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau yang menjadi Tuhan atas semua keluarga dari GBFLC ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Dan sekarang Ibu Bapa jemaat yang dikasihi Tuhan, mari buka hatimu. Arahkan hatimu ke hadapan Bapa di surga dan terimalah berkat Tuhan sepenuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi dan
Tuhan melindungimu, Tuhan memberkatimu selalu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan damai sejahtera-Nya. Sebab itu, penuhlah hidupmu dengan damai sejahtera Allah, dan terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah kasih anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa pimpinan, persekutuan penghiburan di dalam Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya.